welcome to Disease Notes by Mastermind Study. Hari ini kita akan membahas aspek patofisiologi dari diabetes mellitus. Berdasarkan Perkeni tahun 2019, diabetes mellitus merupakan kelompok penyakit metabolik yang dicirikan oleh adanya hiperglikemia yang disebabkan oleh adanya gangguan sekresi insulin dan atau gangguan kerja insulin. Nah, untuk lebih lengkapnya kita bahas yuk dari mind map. Sebelum kita membahas terkait aspek patofisiologi dari diabetes mellitus, kita akan membahas terlebih dahulu terkait regulasi glukosa darah. Dalam proses mempertahankan homeostasis glukosa, maka tubuh akan melakukan mekanisme toleransi glukosa yang prosesnya akan terjadi dalam dua kondisi, yaitu adalah kondisi puasa atau preprandial dan pasca makan atau postprandial. Ketika puasa, maka kebutuhan energi sebagian besar dipenuhi dari hasil oksidasi asam lemak bebas atau free fatty acids. Pada kondisi puasa, maka glukosa darah berada di angka kurang dari 100 mg per desiliter, di mana pengalokasiannya diutamakan atau lebih tinggi pada otak dibandingkan otot rangka. Nah, kemudian, akibat kondisi ini, otak akan memicu sel alfa pankreas untuk menghasilkan glukagon yang tinggi, tapi sel beta akan menghasilkan insulin dalam kadar yang rendah. Nah, glukagon yang tinggi akan memicu terjadinya glikolisis dan gluconeogenesis oleh hati yang merupakan sumber gluconeogenesis dari asam lemak bebas yang merupakan hasil lipolisis atau proses yang dipicu oleh kadar insulin yang rendah. Efeknya adalah peningkatan produksi glukosa hati dan berdampak pada peningkatan kadar glukosa darah. Kedua hormon tersebut akan mempertahankan kadar glukosa darah dalam batas fisiologis. Insulin akan menghambat produksi glukosa hati, glukagon akan mempertahankan kadar glukosa darah dalam batas fisiologis selama tidak ada karbohidrat eksogen, misalkan setelah tidur malam hari atau antar waktu makan, di mana prosesnya dilalui dengan glikolisis dan gluconeogenesis. Kemudian kita akan membahas mengenai regulasi glukosa darah pasca makan atau postprandial. Individu dewasa umumnya mengonsumsi makanan yang mengandung antara 30-90 gram karbohidrat yang akan melalui proses digesti dan absorpsi. Glukosa yang diabsorpsi akan meningkatkan kadar glukosa darah di angka 120-140 mg per desiliter. Peningkatan kadar glukosa darah akan memicu pelepasan hormon inkretin yaitu GLP-1 dan GIP. Kedua hormon itu dihasilkan oleh saluran cerna dan akan memicu lepasan stimulus neural. Proses digesti, lepasan inkretin, dan lepasan stimulus neural akan memicu sel beta pankreas untuk menyekresikan insulin dalam kadar tinggi dan akan memicu sel alfa pankreas untuk menyekresikan glukagon dalam kadar rendah. Insulin akan memfasilitasi ambilan glukosa darah oleh adiposit, otot rangka, dan hati, serta akan menghambat lipolisis. Glukagon yang rendah masih tetap memberikan dampak pada hati untuk memberikan proses produksi glukosa hati. Nah, setelah kita memahami mengenai regulasi glukosa darah, selanjutnya kita akan membahas mengenai patogenesis dan patofisiologi diabetes mellitus. Secara garis besar, diabetes mellitus dapat diklasifikasikan menjadi diabetes mellitus tipe 1, tipe 2, diabetes gestasional, dan tipe lainnya. Tapi pada pembahasan ini kita akan lebih berfokus pada patogenesis dan patofisiologi diabetes mellitus tipe 1 dan tipe 2. Kita mulai dari diabetes mellitus tipe 1. Pada diabetes mellitus tipe 1, terdapat interaksi antara kerentanan genetik seperti mutasi HLA dan gen insulin dengan pemicu dari lingkungan, yang antara lain adalah diet seperti susu sapi, nitrosamin, infeksi virus seperti rubella atau mumps, obat ataupun toksin, serta stres seperti operasi dan pubertas, di mana interaksinya akan memicu terjadi kegagalan self-tolerance imunitas terhadap sel beta pankreas yang menjadi landasan patogenesis autoimunitas terhadap sel beta pankreas. Hal ini berdampak pada penurunan jumlah sel beta. Jika massa sel beta pankreas tersisa hanya 50%, maka kondisinya masih dalam kondisi asimptomatik, tapi dengan adanya peningkatan kadar glukosa darah postprandial dan penurunan respon insulin terhadap peningkatan kadar glukosa darah. Kondisi ini dapat berlanjut sampai jumlah sel beta pankreas yang berfungsi tersisa hanya kurang dari 10%, sehingga masuk dalam kondisi diabetes mellitus tipe 1 dengan adanya defisiensi insulin absolut dan umumnya terdiagnosis ketika pasien mengalami krisis hiperglikemia. Berbeda dengan diabetes mellitus tipe 1, pada diabetes mellitus tipe 2 ada beberapa faktor risiko yang akan memicu terjadinya resistensi insulin sebagai patogenesis utama dari diabetes mellitus tipe 2. Gaya hidup yang tidak sehat seperti nutrisi dan kurangnya olahraga, serta faktor risiko seperti kerentanan genetik pada kasus MODY, penuaan, atau pemberian terapi tertentu seperti steroid, antipsikotik, ARV, ataupun KB oral progestin only akan memicu terjadinya proses pembentukan penyakit diabetes mellitus tipe 2. Gaya hidup yang tidak sehat akan memicu akumulasi lemak visceral, di mana akan memicu peningkatan mediator inflamasi, peningkatan lepasan adipokin, serta peningkatan asam lemak bebas. Hal-hal tersebut dengan atau tanpa faktor risiko yang dimiliki oleh individu masing-masing akan memicu terjadinya resistensi insulin yang didefinisikan sebagai penurunan respon hepatosit, miosit, dan adiposit terhadap insulin, di mana hal ini akan berdampak pada penurunan pendayagunaan atau utilisasi glukosa.
Awalnya, pankreas dapat mengompensasi dengan hiperinsulinemia sehingga kadar glukosa darah masih dalam batas normal. Akan tetapi, bila resistensi insulin semakin memburuk atau gagalnya kompensasi hiperinsulinemia, maka akan menyebabkan terjadinya defisiensi insulin relatif. Defisiensi insulin relatif akan menyebabkan hiperglikemia postprandial yang berdampak pada glukotoksisitas, sehingga semakin memperburuk progresivitas kerusakan sel beta pankreas. Progresivitas dari kerusakan sel beta pankreas akan menyebabkan defisiensi insulin absolut, sehingga terjadi hiperglikemia pre maupun postprandial dan masuk dalam kondisi diabetes mellitus tipe 2. Nah, pada kasus diabetes mellitus tipe 1 maupun diabetes mellitus tipe 2 akan terjadi penurunan pendayagunaan glukosa oleh jaringan, yang dimana hal ini akan berdampak pada pertama, penurunan energi sehingga pasien akan mengalami polifagia, penurunan berat badan, dan mudah lemas. Dan yang kedua akan terjadi hiperglikemia yang memicu reabsorpsi glukosa di tubulus ginjal untuk ditukar dengan natrium dan air sehingga terjadi poliuria dan polidipsia. Oke, itu merupakan pembahasan mengenai patogenesis dan patofisiologi dari diabetes mellitus. Semoga bermanfaat, dan terkait akses untuk mind map-nya dapat mengikuti syarat dan ketentuan di kolom description. Thank you and see you next time.